Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Nukhlisun niyyata lillahi tabaraka wa ta'ala. Sahabat muslim, teman-teman dimanapun anda berada, kembali lagi bersama kami di channel Talib Official, channel yang selalu kalian tunggu-tunggu, channel yang insya Allah dapat memberikan manfaat khusus bagi kita, umumnya bagi mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Dalam video kali ini ya, saya tidak ditemani dengan narasumber. Jadi tidak ada narasumber lagi pada video kali ini ya. Tidak seperti video yang sebelumnya itu, yang kita waktu itu podcast tentang ziarah kubur. Jadi pada malam yang berbahagia ini saya akan membuat video khusus tentang Q&A. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman semua di Instagram. Jadi kenapa sih saya buat video seperti ini? Itu tujuannya supaya jawaban yang saya berikan itu tidak hanya sampai kepada si penanya dalam Instagram saja, melainkan lebih menyebar luas kepada teman-teman yang menonton video ini, supaya teman-teman juga semuanya bisa beristifadah, bisa mengambil faidah, bisa mengambil kemanfaatan dari video pada kali ini. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari Instagram. Ada 5 pertanyaan ya terkait fikih. Jadi kita mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah terkait masalah fikih. Bagi teman-teman semua yang memiliki pertanyaan masalah fikih atau masalah akidah, bisa tulis di kolom komentar, biar nanti kami bisa kumpulkan, kemudian kami bisa menjawab jikalau kami bisa menjawabnya. Baik, langsung saja supaya tidak lama. Untuk pertanyaan yang pertama itu datang dari @ray_alfani ya. Beliau bertanya, maaf Kiai Tholib, bertanya, Masya Allah, dipanggil Kiai aneh ini ya. Mudah-mudahan menjadi terkabul lah, amin ya. Meskipun jauh dari kenyataan ya. Katanya, maaf Kiai Tholib, aneh mau tanya nih soal jual beli online seperti COD, itu hukumnya apa sih? Dan konsep baik mu'athah itu gimana? Baik, dalam pertanyaan ini ada 3, sebenarnya satu pertanyaan tapi mencakup 3 anak buah ini sebenarnya. Dalam pertanyaan dari si penanya ini, @ray_alfani, itu ada 3 pertanyaan sebenarnya. Pertama, bagaimana hukum jual beli online? Yang kedua, hukum COD ya. Karena nanti hukum COD itu atau cash on delivery itu memiliki hukum tersendiri ya, memiliki hukum tersendiri. Makanya kita pisahkan. Dan yang ketiga itu konsep baik mu'athah. Apa itu baik mu'athah atau jual beli mu'athah itu apa? Baik, untuk yang pertama masalah jual beli online. Bagaimana sih hukumnya kita melakukan jual beli tapi secara online, baik itu dengan menggunakan handphone atau laptop atau alat-alat elektronik yang lain seperti Telegram dan lain sebagainya. Memang pada zaman sekarang ini teknologi semakin canggih ya, dari masa ke masa. Mungkin dulu kita kalau pengen beli sesuatu itu kita harus datang ke majelis akad, tempat kita jual beli, tempat seorang itu menjual, kita datang lalu kita membeli dengan menggunakan barter, baik itu kita membeli dengan uang atau memang dengan alat tukar barter. Cuman sekarang ini teknologi semakin canggih, semakin canggih sehingga kita pun bisa melakukan transaksi jual beli dengan secara online, baik dengan HP. Jadi si pembeli bisa cuma duduk manis di rumah, stay tune di rumah, di sofa, baringan, rebahan, buka HP, klik-klik ini, tutut, jahis deh. Nah, bagaimana hukumnya ini? Baik, adapun hukum jual beli online itu sebenarnya sah-sah saja, dengan catatan, harus diingat nih,
dengan catatan si penjual dan si pembelinya itu harus tahu keadaan mabi'. Ya, apa itu mabi'? Yaitu barang yang akan dibeli oleh si pembeli atau barang yang akan dijual oleh si penjual. Jadi si penjual itu harus menjelaskan sifat daripada barang yang akan dia jual, sifatnya bagaimana, apakah memang sudah cacat atau bagaimana, atau memang masih mulus, ya. Juga harus dijelaskan keadaannya bagaimana, sifatnya bagaimana, keadaannya bagaimana, jenisnya apa, ya. Supaya apa? Supaya si penjual itu tahu terkait keadaan barang yang akan dia beli. Kenapa demikian? Karena termasuk syarat sah babi atau barang yang akan dijual itu atau barang yang akan dibeli oleh si pembeli itu ayyakuna ma'luman. Udah? Ayyakuna ma'luman. Yaitu harus diketahui oleh kedua belah pihak supaya tidak terjadi gharar, supaya tidak terjadi kerugian di salah satu belah pihak. Ya, oleh karena itu boleh jual beli online dengan catatan, dengan syarat si mabinya itu harus maklum, harus diketahui ya, bagaimana sifatnya, jenisnya bagaimana, keadaannya bagaimana, supaya tidak terjadi gharar tadi atau keraguan, kerugian tadi. Nah, dalam masalah ini, dalam masalah jual beli online ini memang telah dikuatkan juga oleh salah seorang al-faqih ya, ulama dari Tarim, Hadramut, Yaman. Beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatili dalam kitabnya Syarah Yaqut An-Nafis. Nah, dalam syarahnya itu disebutkan wal ibratu fil uqudi lima'aniha la li suwaril alfaz, katanya. Yang menjadi tolak ukur, yang diperhitungkan dalam jual beli itu, dalam akad itu adalah apa? Lima'aniha, yaitu substansinya, nilai maknanya, nilai intinya, pokoknya. La li suwaril alfaz, bukan dari bentuk lafalnya, bukan dari bentuk lafalnya. Jadi kita jual beli secara online sah-sah saja ya. Yang penting makna daripada jual beli itu dapat. Kemudian dalam kitab itu juga disebutkan wa 'anil bai'i wasyira'i biwasitati telepon ya. Dengan jual beli dengan menggunakan telepon atau telegram dan sebagainya. Wal barqiyat kullu hadhil wasail wa amsalihha mu'tamadah al-yaum. Ya. Jadi jual beli dengan menggunakan telepon atau dan lain semacamnya itu mu'tamadah ya, boleh saja untuk dilakukan, mu'tamad wa alaihal amal ya, dan boleh juga untuk diamalkan. Jadi itu teman-teman semua terkait masalah jual beli online. Jadi kita harus, si penjual dan si pembelinya itu harus apa? Harus tahu keadaan mabinya itu meskipun tidak dilihat secara langsung. Kan kalau online kan tidak melihat secara langsung kan, bisa melihat lewat HP, lewat gambar dikirim via WhatsApp atau lewat apa. Cuma dalam masalah ini juga ada pandangan Imam Syafi'i. Ini memang pendapat Imam Syafi'i, qaul kuat Imam Syafi'i, bahwasanya barang yang diperjualbelikan itu disyaratkan harus dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Ya, ini harus dilihat, sebagaimana ini disebutkan dalam kitab Nihayatul Muhtaj karangan Al-Imam Ar-Ramli, syarah daripada Minhajut Talibin lil Imam An-Nawawi. Di situ disebutkan qaul azhar, qaul kuat Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya syarat barang yang harus dijual belikan itu harus dapat dilihat secara langsung. Ya. Cuman ini adalah pendapat yang kuat, tapi boleh juga kalau kita mengikut pendapat Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatili, karena beliau itu memang ulama kontemporer ya. Ulama yang sudah kekinian gitu, ulama yang memang lahir abad-abad ke belakang. Ini untuk masalah jual beli online. Yang kedua itu masalah hukum COD. Nah, ini COD memang agak ribet ya teman-teman, masalah COD ini, karena banyak orang yang mungkin salah paham juga. Jadi dalam masalah COD ini ya, kita harus memahami dulu bahwasanya akad transaksi online itu merupakan akad salam, itu akad order atau memesan ya. Ketika kita mau bertransaksi lewat online, baik itu COD dan lain sebagainya, itu kita tuh sebenarnya menggunakan akad salam ya, yaitu menggunakan akad order atau pesan. Nah, dalam masalah akad salam ini, menurut jumhur ulama Asy-Syafi'iyah, itu akad salam itu tidak diperbolehkan.
menurut jumhur ulama Asy-Syafi'iyah. Kenapa bisa demikian? Karena dalam akad salam itu rawan atau rentak terjadi gharar, yaitu kerugian di salah satu belah pihak, baik itu si pembeli ataupun si penjual. Cuman ada juga kaul ulama yang memperbolehkan akad salam, ya, dengan catatan tidak ada gharar, tidak ada kerugian dalam akad salam tersebut. Lalu dalam transaksi COD ini bagaimana hukumnya? Nah, jadi dalam transaksi COD ini sering terjadi, takut terjadi kerugian atau gharar. Kerugian dari mana? Pertama dari si penjual. Ketika si penjual mengirimkan barang yang dia jual kepada si pembeli, itu kan belum dibayar, ya kan? Belum dibayar sama sekali. Nah, takutnya ketika barang yang dia jual, barang yang dia kirim itu telah nyampe kepada si pembeli yang dikirimkan oleh kurir, takutnya si pembeli itu tidak jadi membeli. Takutnya tidak jadi membeli karena memang barangnya tidak sesuai atau tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, ketika si pembeli itu tidak jadi, maka disinilah si penjual yang merasa dirugikan. Si penjual menjadi pihak yang dirugikan. Ataupun misalkan kebalikannya, atau dua-duanya, si pembeli pun bisa dirugikan. Bagaimana misalkan si pembeli itu mesan ke si penjual, mesan sarung misalkan. Ternyata dikirim, setelah dikirim ternyata sarungnya itu tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Maka dalam sisi ini pihak pembelilah yang dirugikan, ya. Jadi bagaimana hukum COD itu? Hukum COD secara akad salam tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam transaksi ini terjadi irtikabud dororen. Irtikab dororen. Terjadi dua kemudaratan, yaitu kerugian terhadap si pembeli dan juga kerugian terhadap si penjual. Cuman akad salam ini pada umumnya ada juga yang memperbolehkan. Cuman kalau untuk khusus COD ini kita mengambil ihtiyat saja, mengambil kehati-hatian agar menjauhi transaksi COD ini. Takutnya terjadi gharar atau kerugian bagi salah satu belah pihak, bahkan kedua belah pihak. Ini yang terkait masalah COD. Untuk masalah yang ketiga itu pertanyaan tentang bai' mu'athah. Apa sih bai' mu'athah itu? Baik. Mungkin ini agak asing ya di teman-teman semua, sebagian teman-teman. Ada namanya itu jual beli mu'athah. Apa sih jual beli mu'athah itu? Jual beli mu'athah itu adalah jual beli yang tidak ada sighatnya, yang tidak ada sighat ijab qabul. Nah, dari si pembeli atau si penjual. Ketika jual beli itu berlangsung. Jadi ketika ada pembeli dan penjual, ya, mereka bertemu dalam majelis akad. Terjadinya transaksi jual beli itu dalam majelis akad itu, mereka tidak ada sama sekali mengucapkan sighat ijab qabul dari si pembeli dan si penjual. Ini yang disebut dengan bai' mu'athah. Lalu bagaimana hukumnya bai' mu'athah? Hukumnya menurut pendapat yang mu'tamad dari kalangan mazhab Syafi'i itu tidak sah, ya, atau tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak memenuhi rukun daripada rukun-rukun bai' atau rukun jual beli. Apa? Yaitu sighat. Termasuk daripada rukun jual beli itu harus ada sighat, yaitu ijab qabul. Contoh misalkan seperti saya mengatakan atau si pembeli mengatakan bi'tuka hadzal kitab bi alfi dinar. Saya jual kitab ini kepada kamu seharga 1000 dinar. Kemudian si pembeli menjawab qabiltu. Nah, ini sighat. Saya menjual barang ini kepada kamu dengan senilai harga sekian, lalu si pembeli, saya terima barang yang anda jual dengan harga sekian. Ini ijab qabul. Nah, bai' mu'athah ini tidak ada jual beli yang tidak ada lafaz atau tidak ada sighatnya. Makanya menurut pendapat ulama Syafi'iyah yang mu'tamad itu tidak sah. Cuman di sini waqtarahun Nawawi. Imam An-Nawawi berpendapat sendiri bahwasanya jual beli mu'athah itu sah, tetap sah apabila memang dianggap jual beli menurut keadaan, menurut kebiasaan masyarakat. Contohnya seperti apa? Contohnya sering terjadi di masyarakat ini yang memang orang-orang yang memang jajan atau ngopi makan gorengan misalkan ke warung, dan memang warung tersebut udah menjadi tongkrongan dia. Banyak pemuda-pemuda makan gorengan atau ngopi lah. Nah, ketika si seseorang tersebut mau jajan gorengan, kan biasanya mereka tinggal ngambil aja.
ngambil makan gitu. Lalu dia tanpa ada tanpa ada ucap ijab qabul, dia langsung, "Bi, nih saya ngambil sekian." Dia bayar dengan sekian ribu. Nah, itu menurut Imam Nawawi tetap sah meskipun tidak ada ijab qabul atau sigot. Ya, kenapa? Karena memang hal seperti itu memang sudah menjadi dianggap jual beli oleh uruf, oleh kebiasaan masyarakat. Ya. Tapi menurut pandangan mazhab Syafi'i yang mu'tamad, yang kuat, ini tidak sah karena tidak memenuhi rukun daripada rukun-rukun jual beli. Begitu terkait bai mu'attah. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan kedua itu datang dari @a_gusyairi. Beliau nanya, kalau lagi puasa tidur dari jam 10-an kemudian bangun pas asar, zuhur keskip, gimana hukumnya? Sambil ngasih emot ketawa. Baik. Jikalau ada seorang yang berpuasa, ya memang tidur itu bukan termasuk hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi jikalau ada seorang yang tidur misalkan dari jam 10 atau dari jam 11, kemudian dia bangun sore pas mau azan maghrib, ya zuhurnya kelewat, itu puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah, dia tetap harus melanjutkan imsak, ya, yaitu dengan menahan an jami'il mufattirat, menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, baik itu secara zahir atau secara batin, hisyan kan atau maknan. Ya. Lalu bagaimana dengan hukum sholatnya nih? Dia kan zuhurnya ketinggalan. Baik, untuk sholat zuhurnya itu yang tertinggal karena tidur tadi, itu dia harus mengqadha, ya. Jadi ketika dia bangun dari tidurnya wajib mengqadha sholat zuhurnya. Begitu. Untuk pertanyaan Ahmad Kusyairi. Selanjutnya ada pertanyaan dari @rifqi_27. Dia bertanya, malamnya ini berhubungan nih suami istri katanya. Terus sampai sahur, terus sampai pagi belum mandi wajib. Apakah puasanya tetap sah atau tidak? Baik. Jadi jika ada suami istri, memang dalam syariat Islam itu hubungan intim suami istri di siang hari, ya, ketika puasa di bulan suci Ramadan itu tidak diperbolehkan, ya, karena dapat membatalkan puasa. Cuman untuk di malam hari itu boleh, ya, di malam hari itu boleh bagi suami istri untuk berhubungan badan, ya. Nah, di sini pertanyaannya, jikalau setelah berhubungan suami istri, kemudian dia belum mandi, bablas sampai pagi, sampai terbitnya fajar, apakah puasanya tetap sah atau tidak? Jadi puasanya itu tetap sah, ya. Puasanya tetap sah, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Khatib Asy-Syiribini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj. Ya, sudah ada Minhajut Talibin. Di situ disebutkan ausamal junubu bila ghuslin sahhas shaum. Jadi seorang yang memiliki junub, ya, dia belum mandi besar, seorang yang memiliki junub dia berpuasa bila ghuslin, sedangkan dia itu belum mandi, maka apa kata beliau? Sahhas shaumu. Puasanya tetap sah. Cuman dalam kitab itu juga disunnahkan mandi wajib sebelum fajar, ya. Disunahkan mandi wajib terdahulu nih bagi suami istri sebelum terbitnya fajar. Agar apa? Agar dia sudah dalam keadaan suci, ya, pas ketika dia mulai berpuasa. Jadi ketika dia mulai berpuasa, ketika mulai terbitnya fajar, dia sudah dalam keadaan suci. Begitu, ya. Jadi puasanya tetap sah, tetap sah. Cuman yustahab katanya. Yustahab disunahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum fajar. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini datang dari @firzaridho_. Beliau bertanya, bagaimana penjelasan makna dari fikih itu sendiri, Ustaz? Terima kasih. Baik, fikih secara bahasa itu banyak ulama yang mendefinisikan secara bahasa terkait fikih. Ada sebagian ulama yang mengatakan fikih lughatan itu fahmul asya'id daqiqah, yaitu pemahaman terkait suatu permasalahan yang detail, yang terperinci.
Jadi ketika kita memahami suatu permasalahan secara detail, itu disebut fikih. Ini menurut ulama, sebagian ulama lugawi. Ada juga ulama yang mengatakan fikih secara lugatan itu apa? Fahmu gharadil mutakallim min kalamihi. Pemahaman terhadap makna perkataan orang yang berbicara. Itu fikih. Misalkan saya menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Nah, ketika saya memahami makna dari perkataan si mutakallim, perkataan yang saya omongin, perkataan yang saya ucapkan yaitu qul huwallahu ahad, ketika saya memahami makna perkataan tersebut, maka inilah yang disebut dengan fikih menurut sebagian ulama. Tapi ada juga fikih ulama yang memberikan makna fikih secara bahasa dengan begitu simpel, dan ini pendapat yang masyhur di kalangan thalabatul ilm, ya, yang masyhur di kalangan ulama-ulama di kalangan fikih juga, bahwasanya fikih secara bahasa itu apa? Al-fahmu, itu pemahaman. Ini secara bahasa. Namun fikih secara syariat adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyah al-mutasab min adillatiha tafsiliyah. Jadi fikih itu apa secara syariat? Suatu ilmu yang membahas tentang berbagai macam hukum syariat yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci, seperti sholat, ya kan? Seperti seperti masalah sholat itu wajib, dalilnya apa? Aqimus sholat. Seperti puasa di bulan suci Ramadan, itu hukumnya wajib, apa dalilnya? Dalilnya kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan makna fikih secara bahasa dan secara syariat. Jadi itu teman-teman semua, ya. Beberapa pertanyaan yang telah saya kumpulkan, ya, semoga teman-teman semua bisa mengambil faidah dari video pada kali ini. Dan jikalau ada kesalahan, mohon koreksiannya. Tidak usah sungkan-sungkan untuk menulis koreksiannya di kolom komentar, ya, karena kami juga masih dalam tahap belajar. Dan juga bagi teman-teman kalian yang memiliki pertanyaan terkait seputar fikih atau akidah, ya, jangan segan-segan juga untuk bertanya di kolom komentar. Tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, ya. Insyaallah di kesempatan lain kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekian, terima kasih teman-teman semua. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, comment, share tentunya, dan jangan lupa subscribe, ya, supaya channel ini semakin berkembang dan kami juga semakin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat untuk kedepannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhiru da'wana. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.